Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menguatkan lagi iman kita dengan cara mempelajari agama kita, dengan belajar akhirnya kita jadi tahu, jadi kenal, dengan tahu akhirnya kita jadi mencintai, yang tentu harapannya kita kemudian diistiqomahkan di jalan ini. Dan wasilah yang kita pilih adalah membahas kitab Arba'in An-Nawawi dan syarahnya, dan kita sampai di hadis yang ke-22. Di hadis yang ke-22, Imam An-Nawawi memasukkan atau menuliskan, mencantumkan sebuah hadis dari Abdullah Jabir ibni Abdullah, an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Ini namanya Jabir bin Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah Al-Ansari, berarti dia orang Madinah, orang Ansor radhiyallahu an huma, semoga Allah merahmati bapak dan anaknya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian laki-laki itu berkata kepada Nabi. Jadi di beberapa kitab disebutkan laki-laki ini laki-laki Arab Badui. Kalau dibahasakan Arab Badui itu wong desa gitu. Wong desa yang apa ya? Orangnya polos gitu. Orangnya enggak neko-neko. Jadi dia bertanya dengan kalimat ra'aita idza sholaitul maktubat, pripun pendapat jenengan nek saya salat wajib tok wa sumtu Ramadan, terus tak tambahi meneh poso Ramadan tok. Artinya salat maktubat tok itu, salat wajib tok itu berarti dia enggak salat sunnah. Poso Ramadan tok berarti dia enggak poso sunnah. Jadi dia cuma ngambil yang wajib tok. Ini rajulan nggih, laki-laki. Karena nanti di bab perempuan, ketaatan perempuan kepada suaminya, istri kepada suaminya, niku nggih enten kalimat mirip ngoten niku, idza sholat khamsaha, kalau wong wedok niku piyai setri niku salat 5 waktunya. Artinya salat 5 waktu tok gitu, mboten ditambahi. Wa shamat syahroha, dan poso di bulan Ramadan tok, nah kangge tok gitu. Kemudian wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. 4 ini. Maka kata Nabi SAW, tadkhulil jannata bi aiba bin si'ti, silakan masuk surga, pintune ada 8 pilihan dewi. Niku bab perempuan. Nah, tapi ini laki-laki. Ngoten nggih, niku bab babakan suami istri. Niku enten kalimat atau hadis ngoten niku. Nah, niki bab laki-laki. Nah, laki-laki ini bertanya, pripun penggalih panjenengan nek kula mung salat wajib tok, terus poso Ramadan tok. Ning enten tambahane. Tambahane napa? Wa ahlaltul halal, dan sing halal tak halalke. Artinya saya enggak aneh-aneh, banyu putih halal ya tak omongke halal gitu. Jadi saya enggak akan ngomong sing neko-neko, pokoke angger iki halal gitu. Kemudian wa haramtul haram, dan sing haram tak haram ki. Maknanya saya hanya akan makan barang halal. Saya enggak mau makan barang haram. Saya hanya akan minum minuman halal. Saya enggak mau ngombe banyu gendeng meneh gitu kan. Pemeneh pil koplo, pemeneh banyu sing aneh-aneh moh gitu kan. Nah, walam azid ala dzalika syai'an. Terus mboten kula tambahi sanese niku. Jadi orang ini berkontrak dengan Nabi SAW. Pokoknya kula mau ngajeng salat wajib tok, poso Ramadan tok, mangan sing halal tok, klambiku ya klambi sing halal tok, mboten sing haram. Kok nek klambi haram enten. Dari sisi zatnya laki-laki enggak boleh pakai napa? Sutra. Dari sisi caranya laki-laki atau manusia enggak boleh ngambil bajunya tetangganya. Lambine mboten sutra ning colongan itu mboten angsal ya gitu.
Jadi harus halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Nah, beliau mengatakan poso tok, salat tok, wajib tok, sing halal tak lakoni, sing haram tak doi. Wis ora tak tambahi. Walam azid ala dzalika syai'an, ora tak tambahi. Nah, beliau bertanya, adkhulul jannah, kira-kira kinten-kinten kula napa saged mlebet surga nek ngangge modal niku? Kala kata Nabi, na'am, hooh, bisa. Jadi surga niku bertingkat-tingkat. Nah, insyaallah ten riagan dibahas niku. Nah, maka karena surga bertingkat-tingkat, maka kalau panjenengan masih ingat, bahkan wong sing nate mendem, nate zina, nate judi lan sak piturute molimo ning masih bertauhid, lali tobat, dosane digawa mati gitu kan. Maka nanti disucikan di akhirat, di neraka nganti resik bar niku dientas dicemploke surga. Lah niki piyai niki gawe kontrak, aku moh sing haram, gelemku sing halal tok, plus salat karo poso wajib tok. Nah, berarti kan niki langkung sae tinimbang piyai sing wau lho, gitu. Napa melih ngapunten, biyen tau nakal, tau beling, terus tobat gitu kan. Maka kata Nabi SAW, at-taibu minad dambi kamala dambalahu. Wong sing tau nglakoni dosa kok saiki mari kelingan dosane saiki kok tobat, istighfar, dadani segala macam, maka semua dosanya yang lalu tak hapus, tak busek gitu. Kaya wong ora tau duwe dosa. Dadi kaya bayi ngoten niku. Sehingga ketika itu dilakukan, maka ya hakul yakin wis tobat kok salat, poso gitu kan. Wis wegah sing haram-haram meneh, geleme sing halal-halal tok, ya insyaallah pasti ora sandet tak mampir ten neraka wau. Nah, sing mampir ten neraka wau orang-orang yang lali tobat. Saking akeh dosane nganti bingung. Dinah yo sing tak tobati yo gitu kan. Nah, maka ngapunten nggih. Saya selalu ulang-ulang ketika Allah mengatakan wal tangdur nafsu ma qaddamat ligot, silakan masing-masing orang mengecek gitu loh, amalnya yang dipersiapkan untuk hari esok. Niku bukan cuman nambahi amal tok, bukan cuman nambahi ling salat atau biyen salat bolong-bolong saiki dadi genep, atau nambahi poso biyen posone bolong-bolong sing bolong di sahur. Nah, karena nek sholat yang ditinggalkan nggak ada kodok, tapi kalau poso yang ditinggalkan itu wajib dikodok. Jadi dulu yang nggak poso ya dihitung-hitung dulu tangi piro, di sahur, dicicil alon-alon gitu kan. Maka termasuk bentuk dari mempersiapkan modal buat menghadap Allah itu nggak cuma nambahi ibadah, tapi juga mengurangi dosanya itu, mengurangi PR-nya. Caranya apa? Tobat. Dengan kemutan ngapunten biyen nom-noman tau mendem gitu. Nyuwun ngapura kali ngapunten ya Allah, astagfirullahaladzim kula nate mendem, insyaallah kula mboten baleni melih. Nah, wasilah supaya kula resik awak kula sakniki ajeng ngombe banyu degan kan. Jadi emang apa namanya? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbil hasanata tamkuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah setiap yang buruk dengan yang baik. Artinya kalau kemudian kita dulu pernah menelan barang-barang haram, ya saat ini makannya sing halal, harapannya sing haram niku medal itu. Makanya dalam bab persetanan itu, setan itu sampai masuk ke dalam pembuluh darah itu. Dan tentu kalau di pembuluh darah ya dia akan terikat kuat kepada darah-darah yang bercampur dengan barang-barang haram. Makanya ini nggih mung saran. Nek jenengan ngersake geteh tinggo donor darah niku misal kedah sederek kok butuh geteh niku. Niki nggih mung saran. Nek saged nggih mang padosi geteh piyai-piyai sae. Kajenge mengke nek mari ki terus dadi sae ngono. Nek saged. Tapi nek mboten saged darurat jenengan langsung ten PMI nggih monggo gitu. Paling mboten nek PMI niku kan sing mboten angsal donor terus niku paling mboten kan pemabuk gak boleh. Terus wong duwe tato mboten angsal. Ngoten niku paling mboten syaratnya ten niku dari sisi kesehatan gitu kan. Tapi nek panjenengan misal gitu kan. Misal bisa mencari darahnya para santri, mungkin malah ustate gitu kan, insya Allah efeknya sae. Ngoten nggih. Jadi itu nyambung kemana-mana gitu. Makanya di sini beliau berkontrak sederhana. Makanya saya selalu katakan panjenengan yang ngapunten hari ini misal ngilo, kok biyen rambutku ireng saiki wis putih, biyen aku
iso ngadeg jejeg lingguh jejeg saiki nek pengajian mesti golek sendenan gitu kan. Nah, lho niku gek endang niku lho. Kontrake piye gitu lho, dirampungi gitu. Dirampungi sadurunge rampung tenanan gitu. Dirampungi bahwasanya mbiyen aku pernah dosa ya wis bertobat. Pun mboten napa. Wong setiap orang kulubani Adam khotoun wa khairul khotoina tawwabun. Setiap kita itu berdosa. Setiap kita itu pelaku dosa. Setiap kita itu produsen dosa. Dan yang terbaik dari kita itu orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadi nggak cuman leren tok, tapi bener-bener menyesal. Karena nanti enten biaya niku pas kok ora mendem neh bro, kok orang didit ya ngoten. Atau kemudian orang mendem tapi kemudian dijak koncone mendem wis tak traktir. Ah moh nek traktir, ya wis engko rampung mendem tak edit mangkat gitu kan. Ini tobatnya ra guna gitu. Karena tobat yang sebenarnya tobat ada ditinggalkan walaupun segala macam rayuan, godaan ora urus gitu. Ngoten. Ya, maka saya sedih aja ketika ngelihat ada ngapunten ada ibu-ibu yang dari mulai mbak-mbak jual diri sampai jadi ibu-ibu bahkan jadi mbah-mbah jual diri. Ketika ada nasihat kemudian dia mengatakan, "Loh, aku sing haram ora kecukup apa ndak golek sing halal" gitu. Akhirnya yang terjadi benar ketika masih muda tarifnya ratusan ribu mungkin jutaan, begitu makin tua sampai 2.000 5.000 dinyangi gitu kan. Akhirnya kan tak ubah seperti WC umum gitu. Maka yang harus kita pahami ketika kita berpikir bahwa rezeki itu diseret ketika lewat jalan yang halal dan hanya dapat ketika jalan yang haram, maka Allah pastikan dengan firman-Nya dalam ayat dalam hadis qudsi, "Ana idza doni abdi bi." Aku ki yo kaya prasangkamu. Nek kowe memprasangkai rezekimu seret saka sing dalan halal, ning bakal metu nek saka dalan haram yo wis rezeki urip haram terus rezekimu gitu. Maka hal seperti ini harus kita pahami. Jangan sampai kita kemudian memprasangkai Allah seperti itu. Makanya orang-orang Yahudi itu dolim kepada Allah mengatakan bahwasanya innallaha fakir wa nahnul fuqara. Allah tuh miskin, kami wa nahnul aghniya, dan kami orang-orang kaya. Mergone napa? Nek ndonga ora ndang dikabulke gitu. Sehingga sampai menuduh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang miskin. Padahal Allah itu ketika jenengan minta kok ndak ngabulke, Allah tahu. Jenengan misal sakniki njuk 1 miliar, ning lagi tobat wingi sore, aja kok begitu dikei sesuk kumat meneh gitu loh. Makanya direm sik gitu loh. Coba tak delok sik, tak kei sak yuta sik kira-kira piye. Kok ya cek kumat, oh ya wis sesuk rezeki geseret. Itu berarti menunjukkan Allah tuh seneng. Makanya dalam bab rezeki, podo-podo duit, sami-sami harta. Niku ketika di tangan orang-orang dolim, di tangan orang-orang kafir, di tangan orang-orang fasik, itu namanya istidrat. Kok enek wong mendem dite akeh, kok enek wong main dite akeh, kok enek wong kafir dite akeh omah wapi. Ini istidrat. Ben ora bali ke jalan yang benar. Tapi kalau kemudian kok enek duit ini dipegang sama orang beriman, tambah duitnya tambah soleh, ben wulan munggah kaji, umroh nek kaji kan tahunan nggih. Maka ini berarti yang namanya nikmat. Ampun dicandai wong kok ben wulan munggah kaji, ra mesake aku urung tahu. Ampun gitu. Nah emang niku enten tanggung jenengan ngoten niku wis alhamdulillah melu seneng. Dengan perasaan jenengan melu seneng niku, nggih, insyaallah jenengan tercatat juga pahala umroh. Makanya orang-orang yang menginginkan apa yang dipunya orang lain dalam hal kebaikan, maka dia juga dicatat punya seperti itu, mendapatkan pahala yang semisal dengan itu, senajan boten nglampahi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kontraknya sederhana. Yang wajib dilakoni, yang halal niku yang didahar, yang haram niku yang ditebihi, maka insya Allah selamat masuk surga. Ning nek umpami surgane nggih ten ngisor nggih tesih, ampun napa istilahnya, ampun gersula wong kontrake ngeten. Pramila kalau kemudian jenengan yo salat wajib ning yo salat tahajud, yo salat wajib yo salat sunah, yo poso wajib yo poso sunah, insya Allah tingkatannya akan makin ditinggikan. Wis salat wajib, poso sunah, kemudian saudaranya yang susah dibantu, tetangganya yang kelaparan diewangi, masjid reget disaponi, diresiki, kemudian listrik rong dibayari, tentu akan naik terus kelasnya gitu. Makanya dalam bab mati syahid, untuk khusus orang mati syahid sendiri pun surga itu ada 100 tingkatan. Itu belum orang-orang yang lain itu. Dan tingkatannya makin banyak, makin tinggi, makin sae, makin besar, makin banyak balasannya ketika makin naik. Kayak nih kulit hotel, podo-podo towernya podo. Ini kan enten sing kamar biasa sampai sing paling dhuwur atau lantai pinten niku enten
presidential suite. Nah niku sok-sok sewengi mung regane nganti 15 sampai 23 yuta tergantung hotele. Jane yo gedunge padha, mung beda lipe munggah kene iki sing tarif biasa 300.000 apa 500, munggah melih iki 1,5 terus gitu kan. Sampai yang presiden suite niku presidential suite nanti angel ngomong. Nah itu larang gitu karena luas, kemudian fasilitasi macam-macam, mungkin nggih si pelayane niku enten sing ken standby enten niku siji apa kalih ngoten niku gitu kan. Weh, cantik. Lah kula dereng nate. Nggih niku relatif kok. Nggih niku nek pengusaha hotel nakal, makane garwa jenengan Bu nek ajeng nginep ten hotel mang weling hotel syariah Pak, insyaallah mboten enten ya hotel syariah ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata menarik yaitu wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Jadi dalam Islam niku ketika makanan yang halal diharamkan atau makanan yang haram dihalalkan itu punya hukum lain. Ngapunten, umpami niki minuman keras lalu diminum, maka peminumnya sedang melakukan dosa besar. Tapi kok kemudian dilekke Mas, mbok kowe aja mendem. Lah emang apa? Kan kuwi haram itu. Haram piye? Iki menyehatkan kok. Iki yo jelas halal gitu kan. Nah maka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ini punya hukum sendiri, yaitu apa? Bisa membatalkan syahadat. Makanya nanti dalam bab nawaqidul iman ada 10 poin yang bisa menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Salah satunya adalah orang-orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Barang haram yang diomongke halal, barang halal diharamke. Maka dia bisa membatalkan keimanan yang dia punya. Dalile napa lah niku kula cepake. Dalile wonten ten Quran surat At-Taubah ayat 31 tentang bab kesyirikan, syirik dalam ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu selain dia mengatakan Allah itu adalah bapak dari seseorang atau 3 dari 1, 1 dari 3 yang disebut dengan Trinitas, maka mereka juga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dan Quran surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nek delok kalimate tanpa membaca tafsire, ini seolah-olah wong Yahudi, wong Nasrani niku dadekke pendetone Tuhan. Nah niki sempat diprotes kalih Adi bin Hatim. Adi bin Hatim niki seorang sahabat Nabi mantan Nasrani. Pada waktu itu beliau pakai kalung salib. Pun masuk Islam ning kalung salib rung dicopot mergo seneng kalungan gitu kan. Jadi dalam Islam niku piyai jaler kalungan tok we ra entuk. Kalungan tok lho, ra entuk, napa melih nganggo kalung emas, napa melih enten simbol-simbol agama tertentu. Niku tambah mboten angsal. Ngoten nggih. Dadi piyai jaler kalungan mboten angsal. Kalungan nganggo gelang sikil niku mboten angsal untuk laki-laki. Karena itu identik sama perempuan. Nek irunge dikeloh entuk ra Mas mboten angsal. Niku nggih identik sama perempuan. Jadi irunge ditindik niku piyai setri masih boleh, tapi jaler enggak boleh. Termasuk tindik kuping gitu kan. Nek wae enten piyai jaler kula wong Semarang enten piyai jaler niku kupinge ora mung tindik cilik itu. Mbuh niku sing dilebokke tutup gelas sak menten iki lho sing ngeten niku. Ngawir-ngawir ngono karepe piye gitu kan. Nah, maka dikisahkan Adi bin Hatim pada waktu itu pakai karung salib sama Nabi disuruh nyopot gitu. Kalau bacake anu nggih, hadis lengkap nggih. An Adi ibni Hatim qala, dari Adi bin Hatim dia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi unuki solibun. Nah, jadi salib niku basa Arabe solibun gitu. Salib gitu. Min dahab, dan di guluku itu ada salib dari emas gitu kan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan atau bersabda, ya Adi, wahai Adi, itrah anka hadal wasan, copoten berhala kuwi. Jadi Nabi langsung mengatakan salib niku berhala. Sehingga seorang muslim enggak boleh di rumahnya, di pakaiannya, di apanya, pokoknya apa wae sing jenengan gadahi ada simbol-simbol agama lain, enggak boleh.
Ning guluku ra enek, tapi kaose wah. Kok enek kaos sebelah ndi? Nah niku napa jersey napa niku Real Madrid. Nah niku dhuwure kan enek salipe sing lawas, sing anyar kan terus mboten. Nah niku mboten angsal. Dadi nek ajeng mundhutke putrane jersey mang tingali enek logo salipe napa mboten. Nah ngoten nggih. Nah nek jersey klub napa Arab insyaallah mboten enten, tapi nek klub-klub Eropa niku akeh sing enten, hati-hati. Napa? Malah pedang. Itroh anka hadzal wasan, copoten berhala sing ning gulung kuwi. Kemudian dikatakan lagi wasami tuhu yaqra'u fi suratil baroah, dan kemudian aku mendengar Nabi SAW pas ngengken kula niku kemudian membaca ayat namau sing kula baca ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, bahwasanya orang-orang Nasrani Yahudi ini mengambil pendeta-pendetanya sebagai Tuhan Rob selain Allah gitu kan. Nah, begitu Nabi membaca itu, Adi bin Hatim protes gitu kan. Qala amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Ya Rasul, yang saya tahu kami dulu enggak nyembah pendeta itu, enggak ada nyembah pendeta itu, enggak ada ceritane gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW, walakinnahum kanu idza ahallu lahum say'an istahallu. Saya kita tekoki dia ngeten nek anggo bahasa mriki. Biyen ning nggon Alkitab ngomong apa, pendetane ngomong liya, kok ora. Nah, kemudian Adi bin Hatim mengatakan iya. Kemudian dikatakan lagi wa idza haramu alaihim say'an haramuhu. Bahkan ketika kemudian ada yang halal diharamkan, ada yang haram dihalalkan. Nah, kata Adi bin Hatim. Jadi enggak cuman membenarkan tapi juga nambahi gitu loh. Enak sing halal diharamkan, sing haram dihalalkan. Nah, saya terus iseng-iseng nyari gitu. Nyari ya. Contohnya gitu loh maksud saya. Contohnya di dalam Al-Qur'an nggih. Itu disebutkan tentang kisah Nabi Musa. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 145, wa katabna li Musa fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Dan kami tuliskan untuk Musa di dalam lauh-lauh, lembaran-lembaran itu segala sesuatu sebagai nasihat dan penjelasan segala sesuatu. Nah ini kalau dalam sejarah orang-orang ahli kitab itu disebut Ten Command of Musa, gitu. Moses itu. Jadi 10 perintah Tuhan. Nah 10 perintah Tuhan itu apa gitu kan? Yang pertama disebutkan pada Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Satu. Artinya ini kan tauhid sebenarnya. Kemudian yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Saat ini pun enten patung-patung di gereja-gereja. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saat ini disebut sembarangan. Tuhannya namanya bukan Allah tapi yang lain. Kemudian diperintahkan lagi apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Jadi jane hari suci orang Yahudi itu Sabtu. Orang Nasrani ini kan mengambil keyakinan yang berkelanjutan jane. Ya kudune Sabtu, boten Minggu. Makanya nanti ada orang-orang Kristen tertentu itu yang kemudian mereka hari ibadahnya mingguan niku hari Sabtu bukan Ahad gitu. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu niku masih sama, jangan membunuh. Nah niki yang menarik, jangan berzina. Nah jenengan ningali entah berita, entah TV, entah nopo niku yang namanya istilah free sex apa segala macam dari mana atau kemana merujukannya? Ya ke negara-negara niku toh, termasuk dalam bab homoseksual itu kan mereka yang melegalkan hari ini. Semua negara Eropa, Amerika itu semua melegalkan. Kemudian jangan mencuri gitu kan. Niku enten. Nah, yang menarik ketika kemudian kita cari lagi ternyata ada beberapa larangan yang hari ini dilakukan oleh mereka. Tapi sebenarnya Alkitab itu melarang. Yang pertama yaitu larangan untuk melakukan riba. Disebutkan pada kitab Ulangan pasal 23, dan janganlah kamu meminjamkan dengan bunga kepada saudaramu baik uang, makanan atau barang apapun yang dapat dipungut bunga. Loh. Ini bahasa Inggrisnya namanya usury. Ada. Ayat itu ada. Tapi hari ini ekonomi mereka dibangun di atas riba. Jadi nek misalnya negara-negara cilik niku nyilih, yo balik kene kudu enek tambahane gitu. Padahal sudah dilarang gitu kan. Kemudian ada juga larangan berzina. Di dalam Keluaran 20 ayat 14 dikatakan ini adalah salah satu dari 10 perintah Allah yang langsung menyatakan larangan terhadap zina. Hari ini di sana bebas, mereka tinggal nek wis seneng lagi arep nikah silakan, ra seneng ra sida ya ora apa-apa gitu. Mirip kaya wong arep tuku klambi niku lho gombal. Coba nen sik ngono
pas ya bayaran, nek ora ya tinggalan gitu kan. Nah, maka kula wingi tumbas niku enten piyai sadean kaos nggih enten tokone. Tak coba entuk ora Mbak. Mboten angsali Pak. Ya wis ukuran wis aku kira-kira ukuran sing piye ngono. Dek njiko meteran, meter. Oh jenengan anu XXL iki kali terus L ngoten to. Nah, terus kula tuku sejinah itu kan. Wis, kula bayar kok go mulih sitok erane sing ngamot. Lah nek gombal memper ngoten to, tapi nek menungso kan enggak boleh gitu kan. Nah, maka ketika kita melihat semua kisah tadi dan masih banyak sebenarnya tentang homoseksual, termasuk tentang babi kemarin belum sempat tak copy paste iki. Jadi babi niku nggih dilarang, termasuk perintah sunat niku nggih enten, perintah wanita-wanita mereka untuk menutup aurat niku nggih enten gitu kan, sampai dikatakan ke orang yang tidak menutup kepalanya jangan masuk bait Allah niku baitullah berarti rumah-rumah ibadah mereka enten gitu kan. Dikengken sunat niku nggih enten, orang-orang yang tidak bersunat berkhitan yang masih ada daun kuluk di kemaluannya itu dikutuk atau dilaknat oleh Tuhan niku nggih enten. Nah, tapi ya itulah. Hari ini semua itu disingkirkan. Hari itu semua itu dibuang. Bahkan terkait babi niku pun mereka sudah mulai melencengkan babi ini maksudnya babi hutan. Ning faktane saiki babi hutan itu dipangan gitu kan. Sampai mereka punya rumus yang selalu saya sampaikan apa? Semua yang berkaki empat tak makan kecuali meja gitu. Semua yang di air tak makan kecuali kapal selam. Inilah yang kemudian terjadi pada ahli kitab sehingga panjenengan sehari 17 kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mangtunjuki saya jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat yaitu para sahabat dan rasulnya termasuk para pengikutnya. Bukan soal dunia tapi soal keimanan. Jadi nikmat yang dimaksud di situ soal keimanan bukan soal dunia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Engkau murkai yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan jalan orang-orang sesat yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena dia ngerti ayat, ngerti ilmu ning radinggo. Kemudian orang-orang Nasrani, kenapa kok dikatakan orang tersesat? Karena ora gelem golek ilmune ning waton gawe-gawe gitu. Makanya panjenengan kalau kemudian gada sederek Nasrani tinggal ditekoki wae, deloken kitabmu golekno siji wae ayat sing nyebutke nek Natal kuwi tanggal 20, ora bakal ketemu, Pak. Ora bakal ketemu. Kok dibukake ngarep tekan mburi ora bakal ketemu. Niku baru ngomong kayak itu. Parah lagi ketika kemudian panjenengan tanya satu ayat aja yang menyatakan bahwasanya Isa Al-Masih berkata aku Tuhan sembahlah aku. Satu ayat aja. Gak ada. Yang ada interpretasi bahwasanya aku Allah Roh Kudus satu. Itu interpretasi. Tapi nggak menyatakan aku Tuhan sembahlah aku. Beda kalau dalam Quran tuh banyak ayat-ayat seperti itu. Bahwasanya Allah menyatakan aku adalah Allah gitu. Fa'buduni, sembahlah aku gitu kan. Tidak ada ilah selain aku dan seterusnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah ditetapkan perintah kepada kalian untuk hanya menyembah Allah dan tidak boleh berbuat kesyirikan dan berbakti sama orang tua. Banyak ayat-ayat seperti itu, tapi di Alkitab satu pun nggak ada. Satu ayat yang menyatakan bahwasanya aku Yesus Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Makanya selalu para imam, para khotib, para ustadz, para guru ketika membuka kajian selalu mengajak kita untuk mengingat syukur atas nikmat yang paling besar yang kita terima, hidayah. Karena kalau kita nggak memahami ini, kadang niku mengke enten cobaan sithik terus melipir ngetan, melipir ngalor, ngidul dan seterusnya. Tapi kalau kemudian panjenengan menghayati nikmat hidayah ini, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka jenengan akan sangat bersyukur bahwa kondisi kita itu seperti apa. Bahkan ngapunten ketika panjenengan mendapati orang tua jenengan ada di jalan yang lain, jenengan akan berusaha sekuat tenaga untuk ngajak ke jalan yang sama. Karena cinta kita sama mereka, bukan karena benci kita sama mereka. Pramila kula nek ningali piyai sepuh-sepuh niku, pun sepuh niku ngarep Alkitab ngoten niku. Mesake kula gitu. Neng kula ajeng miwiti ngomong nganti bingung gitu loh. Kok nek bareng ngono celuk polisi. Jadi benar-benar itu akhirnya menjadi panggilan buat keluarga-keluarganya, dan kalau itu memang jenengan adalah bagian dari keluarganya, monggo didakwai. Bahkan puncak dari rasa cinta itu pun ujungnya, terakhirnya ketika kemudian mereka hari-hari jenengan dakwai pun angel pun wegah. Maka ketika mau meninggalin nazak niku mang samperi, mang parani, mengajari la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi SAW kemudian mencintai pamannya, dan ketika pamannya mau meninggal kemudian mendatangi pamannya. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ayo
tahlil la ilaha illallah mangucapke niku uhajjul laka bi indallah nek jenengan saged ngucap niku mengke kula nyekseni jenengan nek jenengan pun dados piyai iman senajan rong tau salat senajan rong tau ibadah kados piyai muslim. Nah maka kalau panjenengan gadah sederek-sederek entah orang tua, entah mertua, entah kakak, adik dan seterusnya yang berbeda jalan, berbeda akidah, maka kalau hari-hari jenengan dakwai wis angel, nah boleh nek ngrumuse kadosan Quran surat Al-Mutaffifin tadi yang saya bacakan bahwasanya innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun, wong-wong sing para pendosa-pendosa itu kalau melihat orang beriman ini mereka mengguyang-guyu, gelo-deloken kae. Wa idza marru bihim yataghamazun, nek jenengan mlampah ten ngajenge mereka saling melempar pandangan. Awas Joko lewat gitu. Kenapa? Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin, mereka kalau pulang ke keluarganya mereka akan bergembira ria bersukacita dengan mengejek kita. Kemudian mereka mengatakan qalu inna haula illa dollun, kae wong-wong sing ngakune ngomongin mlebu surga, ngomongin beriman tapi kayak wong sesat kae. Buktine gampang kok. Nek delokne ning masjid Gus ndal jepit, awake dhewe sepatu kulit, jas keren, mobil halus gitu. Selalu pembandingnya adalah harta. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin wa idza ra'ahum qalu inna haula illa dollun wa ma ursilu alaihim hafidin, kata Allah, padahal mereka itu ora takon dadi satpame wong Islam, ora itu, nanti muncrat, Pak. Jadi enggak takon untuk ngawasi wong Islam. Kudune kowe ngecek awakmu dhewe, imanmu dhewe. Tapi mereka malah menjadikan sebab delok ningali panjenengan-panjenengan kita ini untuk menguatkan iman mereka. Mergone parameter yang dilihat dunia. Delokan kae sarunge kae wis bedah kae dinggone masjid. Kupluke kae wis welik dinggone masjid gitu kan. Delokan kae arep tuku beras 5 kilo ngutang. Itu yang dijadikan parameter. Delokan kae nang masjid kok kerasa gede dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, "Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun." Mengko pada masanya nanti ketika kalian sudah meninggal dan dibangkitkan, kalian akan menertawakan mereka. Alal arroiki, yang turun di atas dipan-dipan. Jadi mengke piye-piye ten surga niku lenggahe digaweke dipan-dipan, Pak. Enten bantale sak pirang-pirang dikancani garwane. Nah, bidadari kok aku seneni. Garwane. Dan ketika wanita dari dunia itu masuk surga, bidadari niku enggak luwih ayu timbang piyai setri yang masuk surga gitu. Jadi dikancani garwane. Dan mereka melihat kae lho sing biyen tanggoku ngeceh aku gitu. Ngelokke aku salat bendino tapi ra ndedit. Ya memang ngono zaman biyen itu kan. Tapi makanya an'amta alaihim itu bukan soal duit, Pak, bukan soal harta, tapi soal iman. Pramila panjenengan yang ngapunten ten masjid mlampah terhuyung-huyung enten sing ten Karangturi niku nganti napa ngangge kursi roda disurung. Kula ningali ngoten niku kalih ten Karangturi enten tipes ngono. Ya luar biasa. Jadi kula iki dadi cah enom nganti isin itu, jek iso ngadeg jejeg gitu kan. Nek mung kesel wis genah kabeh wong kesel, tapi niku piyai mlampah boten jejeg ning kemudian berusaha untuk jalan dengan mendorong kursi roda dhewean. Jadi wegah di kanthi napa digendong wong sing waras megah pilih mlaku dhewe. Luar biasa niku. Artine nek ngapunten jenengan kok masih sehat, masih kuat gitu kan. Nomele saged mancal pit, mancal motor, nyetater motor gitu kan. Alah kok males ning masjid itu sajeng napa gitu. Lah kok diece karo wong kafir alah ben gitu kan. Saestu. Dan Allah benar-benar mengingatkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa rendah, kalian itu mulia kalau kamu memang percaya karo ayat niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi cekap semanten, niki pembahasannya jane ya mau cendek pun rampung. Insyaallah yang minggu depan lebih panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.